Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang ustadz dari Yogyakarta yang sangat pede, sangat yakin bisa mengalahkan Kiai Imaduddin, bisa membantah, bisa menggulung dalam tanda kutip Kiai Imaduddin dengan videonya ini. Kita akui kepercayaan dirinya untuk mengalahkan dalam tanda kutip Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Video beliau ini namanya Gus Rumaizat kalau nggak salah, selalu bolak-balik lalu lalang di beranda saya. Saya dalam hal ini tidak tertarik sebenarnya dengan judul-judul membongkar kelemahan tesis Kiai Imad Rungkad, membantah Kiai Imad dan lain-lain. Karena apa? Karena hajatannya sudah selesai, acaranya sudah selesai, sekarang tinggal cuci piring. Kapan itu acaranya? Acara besarnya bedah tesis itu waktu di Kesultanan Banten. Itu acara besarnya. Jadi sebenarnya waktu itu seluruh ilmu sudah dikeluarkan di situ. Tidak ada yang tersisa. Baik Habib Hanif, Kiai Qurtubi, Kiai Qori, Gus Jazuli, Gus Rumel, Ustadz Wafi, semuanya sudah mengeluarkan apa yang dimiliki untuk membantah tesis Kiai Imaduddin. Tetapi kan waktu itu Kiai Imaduddin memberi PR, ini loh yang harus dijawab. Masalah nasab ini, dua ini yang harus dijawab. Yang utama, pertama, keluarkan kitab-kitab nasab, manuskrip-manuskrip, pustaka-pustaka yang menyatakan Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa. Di kitab-kitab abad keempat, abad kelima, abad keenam, abad ketujuh. Padahal kitab-kitab lain banyak ditulis orang, tetapi tidak satupun menulis Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Itu PR pertama. PR keduanya, keluarkan buku-buku, kitab-kitab nasab, keterangan-keterangan yang menyatakan Ahmad bin Isa itu hijrah dari Basrah Irak ke Yaman Hadramaut. Tidak ada catatannya, tidak ada sejarahnya. Padahal buku-buku banyak ditulis orang. Barulah kemudian tahun 700-an abad ke-7 ada yang menyatakan itu. Maka para peserta di Kesultanan Banten itu semua berputar-putar di sekeliling saja, di pinggir-pinggir, di hal-hal kecil. Bahkan Kiai Qurtubi hanya membahas nahwu sorofnya saja, teknis-teknis, tetapi jauh dari menjawab permasalahan utama. Karena memang tidak ada jawaban, tidak ada referensi lagi. Seperti diungkapkan oleh Profesor Menachem Ali yang ahli filologi, ahli sejarah, ahli nasab. Beliau pun menyatakan sudah tidak ditemukan lagi. Wallahu alam, di mana nyarinya lagi? Apa harus ke planet lain? Termasuk diantaranya Kiai Ihya yang juga merupakan pakar nasab lah begitu. Kiai Qori yang referensinya ratusan kitab juga tidak menemukan. Jadi di Banten itu hanya berputar-putar di pinggiran, di hal-hal teknis, di cara penulisan tesis, di catatan-catatan kaki, di kutipan-kutipan,
yang kesemuanya tidak menjawab permasalahan. Nah, kemudian muncullah Gus Rum ini dengan narasi yang menghebohkan atau mencengangkan atau membesar-besarkan diri. Nih, aku membantah semua tesis Kiai Imad. Kiai Imad salah total. Kiai Imad ngawur lah begitu. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu adalah anak Ahmad bin Isa. Sehingga ya dari sini bisa kita pahami bahwa keterangan Imaduddin yang mengatakan Abdullah bukan anak Ahmad bin Isa tertolak. Alasannya tertolak. Kitab-kitab lain yang menyebutkan. Ada yang abad berapa tadi? 6, ya abad 5 menyebutkan baik secara tersirat ataupun tersurat. Benar-benar ngakak aku. Tentunya narasi ini basi dan ketinggalan kereta kalau kata Kiai Ihya. Orang sudah di mana dia baru mulai. Makanya saya sebetulnya malas menontonnya. Pasti ujung-ujungnya tidak menjawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata koar-koar Gus Rum ini dengan kesombongannya, dengan kepedeannya, ternyata akhirnya jatuh juga di tangan Kiai Haji Ihya. Tolong mutolaah lagi, ya, dipelajari lagi, bolak-baleni lagi ya bacanya. Bacanya waktu fahim tuh difahami fahim ta itu bagaimana? Al-Burqah dibaca Al-Barqah. Ada lagi kitab Al-Jauharul Kasyaf. Mana ada kitab nasab Al-Jauharul Kasyaf? Al-Jauharul Syafaf. Yang paling fatal adalah ketika jenengan membaca kitab Al-Fakhri. Nah, di dekatnya Qom itu ada Al-Jabal, ada gunung namanya. Kok gunung Al-Jabal itu jenengan maknanya dengan gunung-gunung yang ada di Yaman. Dan jenengan mulai menafikan dan bahkan meragukan kemampuan para pakar nasab yang katanya mereka tidak pernah mengenal keturunan Imam Ahmad Al-Aba yang ada di Yaman karena jauh letaknya. Ngomong kosong. Ngomong sopo dia. Memalukan pelatih. Jangan diupload di video, didengar, dilihat banyak orang. Ya. Jenengan namanya Al-Jabal itu jenengan namanya gunung-gunung yang ada di Yaman itu mana ada. Oleh sebab itu saya sarankan untuk mutolaah kitab lagi, belajar lagi lah. Jangan kelihatan percaya diri, ketinggalan kereta jauh jenengan. Tapi jenengan tolong memahami kitab itu jangan ngawur lah. Jenengan jangan mengikuti thariqah ngawur ya. Ya. Saya naik dewe kita yakin jenengan mengatakan itu seakan-akan percaya diri, penuh dengan intonasi yang berisi bayani wasikhri. Ya ini bagaimana kawan? Bolak-balik memahami pengarang kitabnya juga keliru, tahunnya juga banyak yang keliru. Jenengan tidak perlu nantang-nantang Kiai Haji Maidudin Usman. Kalah. Bukan mencari kalah menang enggak, tapi sudah jelas. Enggak akan bisa ketemu. Jadi jangan macam-macam. Jangan nantang Kiai Imad dulu. Langkahi dulu dua jenderal nasab ini. Yang pertama Kiai Ihya, yang kedua Kiai Qori. Jadi dua orang ini kutu buku semua. Referensi kitab-kitab yang dimilikinya ratusan dan bisa membacanya dalam bahasa Arab. Tahu nahwu shorof, tahu balaghah, tahu mantik, tahu ilmu-ilmu nahwu shorof lainnya, fikih, tauhid, bahkan nasab. Jadi dua orang ini kehidupan sehari-harinya berkutat dengan kitab-kitab. Jadi sebelum sampai ke Kiai Imad maka akan dihadang dulu oleh dua jenderal ini. Mampu nggak melewatinya? Ternyata Gus Rum ini KO juga di tangan Kiai Ihya yang tahu betul kapasitas keilmuannya. Baca kitabnya belepotan, katanya salah menyebutkan kitab, salah menyebutkan tahun, salah membunyikan domir, salah mereferensi domir.
yang kesemuanya materi-materi dasar sebelum menyusun suatu bantahan. Jadi lumpuh sebelum bertanding. Masya Allah, itulah kadang orang yang merasa kuat, kemudian merasa sombong, merasa hebat, itu jatuh dengan kesombongannya sendiri. Contoh domir yang salah dimengerti atau salah diterapkan oleh Gus Rum ini. Ini kitab Al-Fakhri, saya bawakan satu saja nih. Al-Fakhri ini, halaman 30 ini. Minhum Abu Ja'far al-A'ma Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Abah lahu auladun bil Basro. Jenengan memaknai lahu, hunya itu domirnya bukan kembali ke Ahmad al-Abah. Gitu. Jenengan selalu mengatakan bahwa yang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Dan akhirnya jenengan mengatakan bahwa anak-anaknya Imam Ahmad al-Abah, An-Nafat al-Ataj, Al-Muhajir itu banyak. Aulahu auladun. Ini bukan rujukunya ke Ahmad al-Abah, kawan, tetapi rujuknya ke Abu Ja'far Muhammad atau Muhammad Abu Ja'far. Lahu auladun bil Basroh wa akhuhu. Dan jenengan mulai memakai kitab lain wa ikhwatuhu bil Jabal wa akhuhu. Jadi Abu Ja'far al-A'ma itu juga punya saudara-saudara yang ada di daerah Jabal, Wakum dan daerah Kum, ya, Iran. Lahum auladun. Jadi mereka ikhwah atau saudara-saudara Imam Abu Ja'far al-A'ma itu juga mempunyai anak-anak. Jadi lahu auladun ini aulad, waladun, waladani, auladu. Jadi ini anak-anak yang banyak itu bukan Ahmad al-Abah. Jangan selalu bertendensi berarti kalau jamak taksir itu lebih dari 3. Ya cukup 3. Muhammad, Ali, dan Husain. Abdullahnya nggak ada. Ini aja yang saya bukan. Ini jelas sudah memahami, membaca kitabnya itu sudah keliru. Lah bagaimana memahaminya? Gitu loh. Ini juga terjadi ketika di Banten pada Kiai Qurtubi. Jadi dengan berapi-api menyalahkan Kiai Imad, bahkan menyebutnya mu'alif cap kadal atau pengarang kitab ecek-ecek kadal itu yang tidak ada gunanya. Dibantah habis-habisan, disalah-salahkan masalah domir ini. Kemudian ternyata beliaunya yang salah dan dikritik habis oleh para santri. Walaupun belakangan beliau mengatakan katanya ngetes saja. Tapi caci maki sudah dikeluarkan waktu itu. Kadal. Di anna nasaba ba'alawi la yu'rafu fi kutubil ansab, bahwa nasaba alawi la yu'raf. Saya mau bertanya, yang disebut Ba'alawi itu perorangan atau kabilah? Kabilah. Kalau kok Ba'alawi itu adalah kabilah, tolong Kiai Imad ngaji alfiah lagi yang benar. Bi anna nasaba Ba'alawi la tu'rafu, jangan la yu'rafu, ya. Tolong yang benar dari lapatnya aja, masih kaca kadut ini. Ini jadi mu'alif kadal ini. Seberapa sulitkah domir ini dalam ilmu nahwu shorof? Sebenarnya tidak sulit-sulit amat. Santri-santri pemula punya hafalannya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Itu. Huwa, domir huwa itu untuk mufrad mudzakkar, satu orang mufrad berjenis kelamin laki-laki atau bergenre laki-laki. Karena dalam bahasa Arab itu kata pun ada perempuan, ada laki-laki, ada mu'annas, ada mudzakkar. Tidak seperti bahasa Indonesia. Huma untuk tasniyah 2, referensi 2. Hum untuk jamak mudzakkar salim, banyakan orang atau banyak objek tapi bergenre laki-laki. Hiya untuk mu'annas atau perempuan atau bergenre perempuan, female, dan seterusnya. Nanti belajar sendiri ya. Kesalahan dalam referensi sebuah kalimat dan domirnya ini gampang-gampang susah. Jadi butuh logika, butuh kecerdasan. Jadi harus tahu sebenarnya yang dimaksud hu atau huwa dalam kalimat ini menunjuk pada siapa atau pada apa. Itu kecerdasannya. Ketika orang salah mereferensi domir, maka pemahamannya akan berubah.
Contoh yang kemarin Kiai Qurtubi salah mereferensi atau buat domir. Jadi kan seharusnya mu'anas ketemu mu'anas. Jadi menurut Kiai Qurtubi ini domirnya mu'anas, harus ketemu mu'anas karena qabilah ba'alawi itu mu'anas. Tu'rafu adalah mu'anas. Tetapi ternyata dalam idhofah ini yang diambil adalah mudhofnya. Kalau Kiai Haji Imaduddin berarti mudhofnya nasab muzakkar ketemu yu'rafu muzakkar. Contoh lainnya yang lebih mudah. Bi anna baita Fatimata la yu'rafu. Karena sesungguhnya rumahnya Fatimah itu tidak diketahui. Kelawan setune umay Fatimah iku ora den keweruhi iya umah. Rumah, bait itu berarti kan muzakkar wa. Tetapi kalau kita salah mendeteksi, maka yang muncul di otak kita adalah Fatimah. Berarti kan hiya. Bi anna baita Fatimah la tu'rafu, itu tidak diketahui dia Fatimah. Jadi salah nantinya, salah pengertian. Karena yang tidak diketahui itu bukannya Fatimahnya, tapi rumahnya. Jadi kalau kita mengambil Fatimah berarti pemahamannya yang orang tidak tahu itu Fatimahnya. Sementara yang dalam kalimat itu yang dikehendaki wal murad atau wal makna yang tidak diketahui itu adalah rumahnya, berarti la yu'rafu. Kalau Fatimahnya yang tidak diketahui la tu'rafu, domirnya mu'anas. Gitu sederhananya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pelajaran bagi kita adalah jangan dulu menyombongkan diri. Bersikaplah tawadhu dulu ketika ingin berhadapan dengan orang lain. Artinya filosofi ilmu padi semakin berisi semakin menunduk. Kalau model saya sih ecek-ecek. Koar-koar juga memang saya cetek ilmunya. Tetapi bagi orang-orang yang berilmu dalam biasanya tidak koar-koar dulu. Bahkan hati-hati karena itu tadi mengantisipasi malu seperti ini. Sudah kadung koar-koar, menyombongkan diri, menyuruh orang lain untuk belajar lagi. Akhirnya ternyata banyak kesalahan sendiri. Jadi selesai sudah ini Gus Rum dipukul KO oleh Kiai Ihya, dan sebenarnya bantahannya itu 0, tidak menjawab pertanyaan masalah nasab ini karena memang sudah susah. Pakar-pakar di Kesultanan Banten pun sudah menyerah, tapi ini ujuk-ujuk datang, oh aku bisa Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua menjadi pelajaran bagi kita bagaimana terus belajar dan terus tawadhu. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.